Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu, biasanya setiap Selasa subuh kajian kita secara bersambung-sambung mempelajari amalia harian atau ibadah-ibadah harian. Dan di bulan Ramadan kini sangkomo ndak basambuang, kiranya tiba titah daripada salah seorang pengurus kita, kajian tetap dilanjutkan. Maka dengan begitu tentu kajian kita di bulan Ramadan ini setiap sebuah Selasa mengikuti aruslah, di mana jadwal nalah tersusun diambil setiap subuh ko temanya adalah Ramadan bulan maghfirah. Berarti setiap sebuah kajiannya tidak lapih daripada masalah hal-hal yang berkaitan dengan ampunan Allah atau masalah hal yang berkaitan dengan dosa dan taubat secara bersambung-sambung. Dan pagi kini sesuai lo nan lah mo apa nang kali sampaian itu judulnya setentangan kezaliman, akibat dan bahayanya dosa dan apa yang akan dialami oleh para pelaku-pelaku kezaliman. Zalim itulah menjadi bahasa awak. Cuma bisa jadi bahasa awak zalim itu agak berbeda sedikit dengan zalim apa yang dimaksud dalam ayat-ayat dan hadis-hadis. Kita awali dulu dengan hadis riwayat Imam Muslim, tertera sebagai hadis nomor 2577. Imam Bukhari juga meriwayatkan dalam kitab Adabul Mufrad nomor 490, bunyinya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda mengenai firman Allah Ta'ala, berarti ku hadis kudusi, disebutkan, ya ibadi, wahai para hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, aku telah mengharamkan zalim itu atas diriku sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan kata Allah, aku jadikan pula zalim itu haram, diharamkan di antara kalian semua. Fala tazalamu, oleh sebab itu maka kalian jangan saling menzalimi satu dengan yang lainnya. Dalam hadis lain disebutkan begini, al-muslimu akhul muslim, muslim itu saudara bagi muslim lainnya. La yazlimuhu wa la yuslimhu, dia tidak akan menzalimi saudaranya sendiri dan juga tidak akan membiarkan saudaranya dizalimi oleh orang lain. Dalam lain-lain katakan, bantulah, tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Itu sebagai pemuka kajian kita. Anan zalim,
Secara bahasa zalim itu lawan gelap. Zulmah lawannya nur. Barangkali kita wacok dengar minan zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Atau dalam lanjutan ayat kursi minan nuri ilan zulumah, daripada cahaya kepada kegelapan. Lalu diterjemahkanlah zulmah itu dalam bahasa kita kegelapan, lawan daripada cahaya. Kemudian terpakai juga zalim itu untuk hal-hal yang tidak patut, yang tidak pantas, yang tidak baik, yang dapat menyakiti, membuat orang tidak nyaman dan terganggu. Para ulama mendefinisikan zalim itu kepada bahasa adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempat yang semestinya. Kapan saja, apa saja yang diletakkan tidak pada tempat yang semesti, yang sebenarnya, maka itu dikatakan dengan zalim. Pelakunya zalim, perbuatannya zulmun. Dan zalim itu puncaknya lah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang sangat besar, dan tidak ada lagi kezaliman yang lebih besar daripada itu. Itu namanya kezaliman kepada Allah. Sehingga para ulama berdasarkan hadis-hadis, mereka bagilah zalim itu menjadi 3. Kita coba nanti menerangkan. Kemudian definisinya zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempat yang semestinya, pada tempat bukan yang sebenarnya. Bisa jadi nanti dengan cara mengurangi atau menambah atau menyimpang, menyelewengkan atau mengganti, itu juga zalim. Nah, dari hadis tadi kita pahami bahwa Allah sendiri telah mengharamkan kepada dirinya sendiri untuk zalim. Wa ma ana bizallamin lil abid. Itu ayat itu. Saya tidaklah menzalimi para hamba. Atau dalam surat Kahfi, wala yazlimu rabbuka ahada. Tuhanmu tidak akan menzalimi satu pun makhluknya. Kemudian dibagi 3 lah zalim itu. Dibagi 3 sesuai dengan hadis-hadis, antara lain hadis diriwayatkan oleh Abdul Razak. Disebutkan begini, dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, az-zulmu salasah, kezaliman itu ada 3. Fa zulmun la yaghfiruhullah. Pertama, kezaliman yang Allah tidak akan mengampuninya sama sekali, 1. Yang kedua, zulmun yaghfiru, kezaliman yang akan Allah ampuni jika Allah berkehendak. Yang ketiga, zulmun la yatrukuh, kezaliman yang tidak akan dibiarkan begitu saja, tapi pasti nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. 3. Fa'amma zulmu alladhi la yaghfirullah, adapun zalim yang tidak akan Allah ampuni sama sekali adalah asyirk, syirik. Itu ayat yang kita baca tadi, surat Luqman, inna syirka la zulmun azim. Siapa saja yang syirik, di mana pelakunya disebut dengan musyrik, jika dia mati dalam keadaan syirik, tidak akan diampuni sama sekali. Tidak masuk surga, kekal dalam neraka, mati dalam keadaan syirik. Lalu kenapa syirik disebut dengan zalim? Balik ke definisi. Zalim itu wadu syai'i fi ghairi mawdi'ihi.
Zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempat yang semestinya. Semestinya yang berhak disembah itu adalah Allah. Karena tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. La ma'buda illallah. Nabi-nabi, rasul-rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan itu. Ya qaumi ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, itu seruan para rasul semua, sembahlah Allah. Tidak ada yang pantas yang patut disembah melainkan Allah saja. Karena Dialah pencipta. Dia pemilik semua. Bahkan apa saja yang kamu sembah itu adalah ciptaannya, makhluk. Lalu ada orang yang menyembah, memuja, menyanjung, memuji, berdoa, bersandar, dan menyamakan posisinya dengan Allah. Zalim. Kenapa zalim? Salah tempat. Yang berhak disembah Allah, lalu disembahnya lain, kan salah pasang, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang wajib ditaatinya, dipatuhinya, dilaksanakan hukum aturannya lah hukuman Allah. Lalu diangkatnya makhluk lain yang ditaatinya pula, dipuja-puja, disanjung-sanjung, didewa-dewa, diagung-agung, disembah-sembah, yang kepadanya bersandar, bergantung, berharap, berdoa, dan segala macam. Salah pasang, salah tampik, namanya zalim. Itu makanya disebut dengan syirik itu kezaliman. Kezalimannya tak tanggung-tanggung, kezaliman yang sangat besar. Satu. Maka orang yang syirik, jika tidak tobat dia daripada perbuatan syirik, syirik isiko maksudnya syirik besar, syirik jali, syirik terang-terangan. Ini adalah syirik khafi, syirik tersembunyi. Syirik sembunyi namanya ria. Ria, beribadah, beramal saleh, melakukan ketaatan, melakukan takarub kepada Allah, ada maksud sampingan. Atau sejak semula niatnya lah nak ikhlas juga, itu namanya ria, pamer atau sum'ah. Syirik terang-terangan namanya jali, syirik besar, betul-betul menyembah selain Allah, berdoa, meminta, mengagungkan selain Allah, itu syirik besar. Ketika orang syirik, batal syahadatnya, karena ialah membatalkan dengan syirik. Sekaligus semua amalnya hapus. La yahbatanna amaluka. Lain asyrakta, jika engkau ya Muhammad syirik, jangankan kita, Nabi Muhammad sih kalau syirik, la yahbatanna amaluka, pasti pupus habis amalanmu. Maka ketika orang membuat syirik, syirik terang-terangan, syirik besar, langsung batal syahadatnya, semua amalnya hapus. Jika dia tidak tobat sampai mati tidak tobat, tidak ada ampunan. Dia akhirat tidak layak, tidak pantas, tidak patut, dan tidak akan masuk surga sama sekali. Dia kekal abadi di neraka. 5. Bahaya syirik. Itu mengatakan dia adalah itu suatu kezaliman yang sangat besar. Itu kezaliman pertama, itu al-zulmu la yaghfirullah, kezaliman yang tidak akan Allah ampuni. Itu. Yang kedua, az-zulmu alladhi yaghfirullah, itu kezaliman yang akan Allah ampuni jika Allah berkehendak. Itu fazulmul ibad li anfusihim, zulmul ibadi, kezaliman hamba kepada dirinya sendiri. Aku yang di doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Zalim di situ pelanggaran, dosa-dosa, kesalahan kita kepada Allah. Kapan dan bila saja orang berbuat maksiat, berbuat durhaka, tidak taat, tidak patuh, melanggar larangan, tidak mentaati perintah, zalim dia. Nabi Adam disebut dengan zalim.
la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam dan Hawa, la taqraba, kalian berdua jangan dekati pohon ini. Fatakuna, jika kalian dekati pohon ini apalagi dimakan, maka kalian berdua menjadi orang zalim. Dilanggar oleh Nabi Adam lantaran lengah abai dan terbujuk rayu oleh iblis. Dilanggar. Pelanggaran Nabi Adam itu namanya zalim. Bagaimana kau zalim namanya? Mestinya aturan Allah ditaati, perintahnya dilaksanakan, larangannya dihentikan. Itu mestinya. Kini kau ketika orang melanggar, berarti tidak menempatkan sesuatu pada hal yang semestinya. Zalim. Itu makanya pelanggaran-pelanggaran zalim. Pelanggaran apapun namanya zalim. Pelanggaran terhadap kebenaran disebut dengan zalim. Siapapun yang melanggar, zalim. Dan Allah tidak akan menzalimi, walakin anfusahum yadzalimun. Tetapi merekalah yang zalim kepada diri mereka sendiri. Nah, kezaliman itu pelanggaran kita, maksiat kita, kedurhakaan kita, kebangkang kita kepada Allah, itu namanya zalim kepada diri. Karena bahayanya akibatnya tertimpa kepada diri kita sendiri, tidak kepada Allah. Jika kita melanggar, maksiat, durhaka, menentang, bagi Allah tidak masalah, karena Allah itu tetap maha besar, maha tinggi, maha agung, maha mulia, maha perkasa, maha kuat. Ketaatan kita tidak akan menambah kebesaran Allah, kebangkang kita tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Ya Allah, tapi kalau kita melanggar, kita sendiri akan menanggung risikonya. Kita orang awak meludah ke langit, meludah ke langit. Cubalah meludah ke langit agak sekali-sekali. Tidak sampai ke langit lah. Tidak sampai ke langit. Kezalim namanya. Nabi Adam, fatalaqa Adamu min rabbih kalimat. Nabi Adam menerima beberapa ucapan yang akan dibaca oleh Nabi Adam kerana zalim, menyesal dengan penyesalan, tapi tidak tahu apa yang carun ke dipembek. Kerana itu dosa pertama. Lalu Allah ajarkan kalimat yang hendak dibaca. Qala Rabbana zalamna, wahai Tuhan kami telah zalim. Anan telah zalim, kamilah melanggar. Mestinya larangan engkau ya Tuhan kami patuhi, tapi malah kami langgar, zalim kami. Risikonya, akibatnya kami yang mengalami. Kan otomatis ketika itu tanggal yang dipakai Nabi Adam dan istri beliau. Dalam Quran surah Al-A'raf kami itu tanggal. Surah Taha gitu, tanggal pakaian beliau. Itu kezaliman. Nah, kezaliman yang seperti itu nanti jika Allah berkehendak, Allah ampuni dosa-dosa orang dengan catatan itu minta ampun atau tobat segala macam. Allah ampuni. Namun kezaliman yang kedua. Yang ketiga kaji kita sasubuh menjelang kita bubar, yaitu amma zulmu alladhi la yatrukullah fa zulmul ibadi ba'dihim ba'da. Kezaliman yang ketiga adalah kezaliman yang Allah tidak akan biarkan sama sekali. Pasti nanti akan diperkarakan, disidangi, dimintai pertanggungjawaban dan akan diberi balasan dan hukuman. Apa itu? Zulmul ibad ba'dihim ba'da, kezaliman hamba kepada sebagian yang lainnya. Hatta hingga nanti yadina li ba'dihim min ba'd, sampai nanti akan diberi balasan dan pembalasan atas tindakan kezaliman. Aku yang paling berbahaya. Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan orang lain menderita, sengsara, sakit, terganggu, tidak aman, tertipu, terpedaya, terinjak, terpijak, dipenjarakan,
dituduh, dituding, macam-macam lah. Yang penting ketika orang lain mengalami penderitaan gara-gara kita, bisa gara-gara muncul kita, gara-gara tindak tanduk kita, sikap kita, atau kebijakan kita, keputusan kita, atau aturan kita mengakibatkan orang mengalami kesakitan, penderitaan, gangguan, tidak nyaman, tidak tenang, penuh ketakutan, zalim namanya. Itu makanya penipuan namanya zalim. Kecurangan zalim. Menahan hak-hak orang, zalim. Menuding, zalim. Memframing orang, zalim. Menyebarkan berita-berita yang tidak benar tentang seorang untuk menjatuhkannya, zalim. Banyak zalim. Maksudnya kalau mencilok, merampok, pungli, menimo sogok, uang bagak, uang pokoklah ya, zalim semua. Zalim semua. Akulah kezaliman la yatrukuhu Allah. Allah tidak akan ampuni. Pasti nanti akan disidang. Dan Allah tidak akan membiarkan itu. La tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Surat Ibrahim, kalian la tahsabanna, jangan engkau sebenarnya janganlah engkau menduga menyangka Allah ghafil, Allah lengah, Allah abai terhadap orang-orang yang zalim itu tentang apa yang diperbuatnya. Tidak. Kalau ada nanti azab yang paling patut disegerakan di dunia, zalim itulah, al-baghi, keterlaluan melampaui batas, kezaliman itulah. Jika ada azab yang paling patut, yang paling pantas disegerakan hukuman di dunia, dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim adalah kezaliman. Dan kezaliman, siapapun yang zalim, satu saat dia akan kena batu. Apalagi orang yang terzalimi itu berdoa. Lebih-lebih yang berdoa, aku saya Indonesia orang itu lebih parah. Itu pesan Nabi. Man kanat indahu mazlamatun li akhi. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2449. Man kanat, siapa yang kanat indahu mazlamah li akhihi, dia pernah berbuat suatu kezaliman terhadap saudaranya sesama muslim. Saudaranya sesama muslim, karena orang muslim tidak boleh menzalimi saudaranya sesama muslim. Al-muslimu akhul muslim, itu tadi kita baca, la yazlimuhu. Orang muslim itu tidak akan menzalimi saudaranya sendiri. Karena orang muslim itu atau orang mukmin itu bagaikan satu tubuh, kal jasadil wahid atau kal bunyan. Tidak mungkin orang akan menzalimi tubuhnya sendiri, dizaliminya. Dikatakan Nabi, siapa yang berbuat kezaliman kepada saudaranya sesama muslim, falyatahallal minha, maka cepat-cepatlah di dunia ini juga minta halalkan, minta relakan, minta maaf atas apa kezalimannya kepada saudaranya itu. Dirampas, dirampok, dikicua, dikhianati, dicurang, dituduh, disebarkan aibnya, ditinju, macam lah, capek minta maaf, minta rela. Momen nacuk dipakai orang ke paso. Mujur ada orang ke paso untuk nak tak minta maaf orang. Nak ada ke paso kuah, nak ada alasan untuk minta maaf bentuknya. Termasuk awak, termasuk ambo, sama awak. Dia orang ke paso kuah. Minta maaf, guru, minta maaf sama guru. Guru acok malang kepada ambo, minta maaf guru. Maaf tu, momen. Jadi fal yatahallal, meminta halalkan, minta rela, minta maaf. Bagaimana minta halalkan? Dijabarkan, diterangkan oleh ulama. Perlu minta halalkan ya, perlu minta rela ya, perlu minta maaf ya. Sebelum tiba
waktunya, saat di mana nanti fa innahu laisa thamma dinarun wala dirham. Nanti tiba saat, tiba waktunya nanti di setelah kematian di akhirat tidak ada lagi pembayar, penebus tidak ada. Uang emas dinar tidak ada, uang perak dirham tidak ada, kekayaan tidak ada. Katanya ketika itu kita namanya buhman, dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, tidak membawa apa-apa, bahkan kita bertelanjang kaki. Dia tahu telanjang kaki, tidak berkain selai benang, itu menandakan kita tidak ada yang dibawa, tidak punya, tidak memiliki, dan tidak membawa apa-apa. Tetapi kezaliman yang pernah kita lakukan harus dibayar. Ketika itulah nanti dia ambil segala macam kebaikan-kebaikan amal-amal salehnya, dipindahkan. Ini menuntut, ini menuntut, ini menuntut. Kan itu namanya muflis. Muflis. Kau menuntut, kau minta, ambo pernah diginikan, ambo pernah digitukan, begini, 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 harus diganti. Apa ganti amal saleh? Amal saleh. Belum lagi nanti kalau nyom maliang gadang. Maliang gadang ko di bahasa resminya daripada korupsi namanya maliang gadang, gulul. Ya, dalam beberapa riwayat hadis katakan nanti ada orang yang akan membawa wa man galla ya'ti bima gal. Siapa yang pernah berbuat gulul, menipu, mencuri, berkhianat, korupsi, dia akan bawa nanti ya'ti bima gal. Dia datang nanti membawa apa? Datang nanti orang bawa aspal, bawa semen, bawa besi, membawa kayu-kayu derimbo, membawa pitih bakapa-kapa, membuat bansos triliunan nanti. Zalim. Baca caranya bawa, tidak usah kita pakian sikit, kita perlu memikir. Bawa nanti. Kan buat maya gulul, siapa yang gal, gulul itu kan khianat. Uang bersama diambil, harta bersama diambil, mulu-mulu kita kan nimah. Harta rampasan perang belum dibagi-baginya dah diambilnya. Itu khianat, nanti maka gulul itu khianat. Maka korupsi juga khianat, uang milik bersama. Ini kece guru-guru awak mendengar nampak yang banyak nanti membawa barang-barang ke akhirat orang Indonesia saja. Itu kece guru awak mengaji, awak menyampai gaji saja dah tahu. Manusia aja. Lebih-lebih sangat pemilu kece. Itu tidak hadis, ini kece lu hadis. Itu tidak sunnah kan, tapi kenyataannya memang gitu. Ini tak begitu. Namun tidak sesuatu, tapi awak nyampaikan kaji guru awak. Bawa. Sebelum datang hari itu, di dunia kau selesaian. Yang paling baik kau. Orang tertinju, orang terlakak, orang tercuek, orang tersifat, orang terbantingan. Itu tidak ada. Luka di badan bisa senang, tapi luka di hati. Kalau bahasa kampung pun tidak ada yang songok awak aduh. Kalau awak kau dikicuh orang, nampak nongok awak. Dikicuh dinan tarang nampak mana pandi awak. Ongok ni raya lah tu. Pandi apa anggo jenang. Menipu, mengicuh, mencurangi, mengkhianati, manohok kawan seiring, manungkai, mangguntiang, menghantam, menyimpai. Kezaliman semua. Jangan dianggap. Di atas dunia barangkali itu luput daripada hukum. Tapi Allah kan tidak pernah tahu kan. Dia alim. Cepat segera minta halalkan di dunia. Dia minta maaf, minta rela.
kembalikan balik. Kalau harta bersama tu mengembalikan balik ku susah juga, nyalah menjadi tanah. Labik rumah, labik ruko di sana. Lah beli tanah. Tagak ruko. Ada rumah belakang. Itu adalah taman. Pitih tu ndak pitih awak dulu. Pitih kong lengkong. Gaji awak beralah. No, yang paling banyak aku kan pendapatan tak gaji tu. Gaji pegawai di Indonesia aku kalau golongannya A sama $1. Kecil orang dah gaji, kamu tak pun nak ada gaji. Kamu pitih gaji nak ada. Kamu yang paling banyak tu pendapatan. Pendapatannya halal apa enggak? Min aina iktasabah? Dari ma berasal? Wa fima anfaqah, kama dibayar. Tanggungjawab. Membalik milik negara aku susah juga. Nyalah senang memakainya. Jangankan milik tanah berhektar, sajangka saya dikaluan nanti. Kan hadis sahih ya. Sajangka si kita geser lantak paga sipadan sialai. Sipadan ya. Lantak paga sipadan tonggak batih biasa sajangka 7 petala bumi itu akan dikaluangkan nanti seret lah tu. Sajangka tu berapa sajangka? Sajangka kan sajangka je kan? Bagaimana kalau kita lah bali tanah dengan harta itu? Deknya di lahan basah, di tanah basah. Kalau masuk lo ke pari, lah jadi daging lo, lah jadi mani, lah jadi urang lo, sudah tu kita makan. Payah tu. Ko kezaliman la yatruku. Baca lo minta ampunnya. Nabi bisa dibalian. Nabi bisa dibayar. Nabi bisa diminta maafkan. Orang Allah diburuk-burukkan, dijelek-jelek, dihantam, disebar aibnya, minta maaf. Kalau tidak, doa kepada Allah. Banyak amal saleh, tobat, banyak amal saleh, doakan orang tu, doa yang baik-baik, lalu putah haluan kembali sabit dan ancak-ancak dan elok-elok. Itu risikonya. Kabuk ko namanya kezaliman yang tidak cukup dengan mengandalkan Ramadan bulan ampunan. Man shama Ramadana alaih imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atau man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kan dua tu. Sama cik, sama cik. Intinya mau puasa, mau ibadah di malam hari akan diampunkan dosa-dosa yang telah berlalu. Banyak ulama mengatakan itu dosa-dosa itu bukan dosa-dosa kabair tapi sagair. Dosa-dosa yang tidak besar-besar tapi dosa-dosa kecil. Kalau tidak ada dosa kecil mengurangi dosa besar. Tapi kalau dosa kepada sesama tidak bisa habis. Dosa yang bisa dihapuskan dengan amal saleh, atau kata Imam Nawawi rahimahullah, salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, beliau banyak sekali menulis kitab-kitab luar biasa. Di antaranya yang terkenal itu Riyadhus Shalihin yang terkenal, telah disyarahkan oleh banyak ulama. Ada kitab Al-Azkarun Nawawiyah, ada Syarah Al-Muhadzab, dan seterusnya banyak kitab-kitab beliau. Beliau menulis dalam kitab beliau itu bahwa syarat tobat itu ada 4. Jika dosa itu meliputi dosa kita kepada sesama, di samping nadam, menyesal, ikhla', mencabut diri daripada perbuatan itu, kemudian bertekad untuk tak mengulang, minta maaf. Tidak cukup hanya kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa-dosa. Tidak bisa. Orang sudah baca kiai, orang sudah palai, orang sudah dibeginikan, lalu ya Allah, amin. Tak cukup dengan ya Allah, amin. Aku habis salat, aku astagfirullah. Diundanglah muhasabah. Tak cukup dengan muhasabah.
Diundang lu tarhib Ramadan. Ustaz kondang lu diundang untuk menobatkan kita semua. Tak bisa kalau kita tak minta rela, minta maaf, mengembalikan lagi. Kenapa tak bisa? Itu ayat apa hadis bilang tak bisa. Tak bisa di Bali surat penebusan dosa itu dah. Tak bisa. Harus. Akulah bahaya kezaliman yang ketiga. Jadi berlakukah bulan Ramadan ku bulan ampunan? Berlaku untuk orang ku berlaku. Dosanya akan diampuni dengan catatan dosa sesama hendak. Senin Kamis amalan dilaporkan kepada Allah. Senin Kamis Allah akan ampuni dosa-dosa, kecuali dosa orang syirik dan dosa orang yang antara dia dan saudaranya ada syahna, ada permusuhan. Dikatakan kepada malaikat, intaziru, tunggu di kalian hatta yastaliha, tunggu sampai kedua orang yang bermusuhan ko, tidak bertegur sapa, saling berbencian ko berdamai. Kalau lu berdamai le, tunda pengampunannya. Tunda pengampunannya. Senin Kamis itu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Berarti harus menyelesaikan. Kalau tak selesai, dikira. Abara banyak orang mancam. Awas, besok dia kira dituntut, dia ancam juga. Hendaknya diancamnya pasti dituntut dia kira. Kalau la yatruku, Allah tidak akan biarkan. Lebih parah lagi kalau pembayarannya dia kira tidak ada manko, orang ko namanya muflis, bangkrut. Atadruna manil muflis? Kalian tahu orang yang bangkrut, orang yang pailit? Diterangkan, orang yang pailit, orang yang bangkrut itu adalah orang ini datang membawa pahala, ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin dan seterusnya. Dia datang banyak membawa pahala, dia salat, dia puasa, dia berzakat, dia beramal saleh. Masalahnya qad syatama hada wa qadafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada. Masalahnya dia pernah mencaci ini, pernah menuduh ini, pernah memakan harta ini, pernah menumpahkan darah si anu, pernah memukul si anu, pernah mencurangi si anu. Harus diganti. Habis penggantinya dengan amal saleh. Pala salat habis, pala puasa habis, pala zakat habis, pala amal saleh habis. Maka terpaksa dosa-dosa orang yang telah dizaliminya harus dipindahkan kenya. Bangkrut. Maka sebelum terjadi kebangkrutan, selesaikan dunia aku. Selesaikan dunia aku. Lebih-lebih orang yang terzalimi itu berdoa kepada Allah. Aku sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Istilahnya ittaqu da'watal mazlum. Takutilah, waspadalah terhadap doanya orang yang teraniaya. Orang yang teraniaya itu punya senjata yang amat tajam. Senjatanya doa. Doa. Meskipun orang yang dizalimi itu orang fujur, orang durhaka, orang maksiat, urusan maksiatnya, urusan durhakanya, urusannya ya Allah. Tapi masalahnya dizalimi. Allah mengharamkan zalim kepada dirinya dan mengharamkan pula zalim itu kepada sesama kita. Allah tidak suka dengan kezaliman. Allah tidak suka kepada kekufuran, kepada kemaksiatan. Tapi di lantaran orang kufur, orang maksiat kau dizalimi, Allah tidak suka. Berdoa dia kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Itu berbahaya doa orang zalim. Sebab dalam beberapa penjelasan ulama, la tazlimanna, engkau jangan berbuat zalim, jangan. Jika engkau berkuasa, idza ma kunta muqtadiran, jika engkau menjadi pejabat, penguasa, pemegang tampuk kendali, jangan zalim. Karena kezaliman itu kembali kepadamu akibatnya. Tanamu ainaka,
atau ainuka, matamu bisa tertidur, wal mazlum muntabih, tapi mata orang yang terzalimi tidak pernah tidur. Tidak pernah tidur. Dia bangun malam, dia mengadu, dia mengeluh, dia memohon, dia minta kepada Allah atas kezaliman. Sementara Allah akan terus mengawasi, memperhatikan. Kau waspadalah, hati-hatilah terhadap zalim, sekecil apapun. Inti kajiwa sepagi kini, bagaimana kita minta ampun di bulan ampunan kau kepada Allah atas dosa kezaliman kita. Kalau zalim kepada Allah, langsung minta ampun. Kalau syirik, hentikan. Kalau kezaliman kepada sama, syaratnya itu minta rela, minta maaf, kembalikan lagi hak-haknya. Kalau kita pernah menipu, mengicuah, mencurangi, menggelapkan, manduan, balik-balik, ganti balik. Kalau tidak akan ampuni dosanya. Nanti di akhir pembayar. Perbanyak selama saleh di dunia. Saleh terakhir dia hendak orang ke puasa, awaklah puasa kah? Kau ada nan terzalimi. Mari kita saling memaafkan. Baru kira lain memaafkan pak guru, lah memaafkan guru lah. Alah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.